Assalamualaikum Mamang-mamang, kembali lagi di Mamang Thomas Channel. Yang mau skip video ini silahkan saja skip dah. Udah biasa Mamang mah jarang ada yang nonton, tapi kalau menurut Mamang-mamang sekalian video ini bermanfaat silahkan tonton sampai akhir ya. Pertama Mamang izin dulu ngobrolnya sambil makan buah sambil ngerujak. Yang pertama, di video ini Mamang akan membahas bagaimana caranya agar terhindar dari bencana alam, yakni secara spesifik bencana banjir. Pertama-tama, kenapa sih itu terjadi yang namanya bencana banjir? Yang pasti karena kurangnya atau alih fungsinya dari sungai. Karena sungai-sungai yang harusnya menjadi saluran dari air agar tidak banjir, agar tidak meluap, sekarang saluran air itu sudah beralih fungsi menjadi bangunan-bangunan ya. Mamang-mamang izin sambil makan buah biar nggak tegang. Kenapa sih saluran air atau saluran sungai itu dialih fungsikan? Karena pertama, membludaknya masyarakat atau demografi. Masyarakat ini membludak, masyarakat Indonesia 200 juta, 250 juta, sehingga membutuhkan rumah-rumah dan usaha-usaha. Maka masyarakat yang tidak tahu atau langsung tapi ditabrak aja aturannya mengenai sungai yang dialih fungsikan menjadi bangunan-bangunan. Nah, pada alih fungsi itu membuat bangunan tanpa menggunakan sertifikat yang disetujui oleh pemerintah. Maka dari itu, inti dari penanggulangan banjir yang pertama adalah menaturalisasi atau mengalihkan fungsi sungai sebagaimana dia menjadi sungai, jangan ada bangunan-bangunan. Caranya yakni dengan kesadaran kita sebagai generasi penerus untuk tidak mendirikan bangunan tanpa izin atau tidak mempunyai sertifikat. Maka dari itu, yuk Mamang ajak kepada generasi-generasi sekarang, generasi kalau sudah terlanjur melakukan pembangunan di areal aliran sungai, saran saja nanti besok atau kapan pasti pemerintah mempunyai hak untuk merevitalisasi sungai atau mentiadakan bangunan-bangunan itu ya. Maka dari itu, mumpung belum sampai kepada mamang-mamang sekalian yang tinggal tanpa memiliki sertifikat di bantaran sungai, maka berpikir untuk membeli tanah atau untuk pindah lokasi ke lokasi yang lebih legal. Sertifikat, akte jual beli, nabung dari sekarang untuk memiliki tanah di tempat yang legal dan tinggalkan aset-aset yang ilegal itu ya. Karena di sini Mamang Thomas sangat peduli ya terhadap lingkungan, apabila terhadap masyarakatnya yang mempunyai hak-hak legal atas pertanahan dan kebanjiran seperti itu ya. Maka dari itu, untuk generasi yang sudah terlanjur ada di bantaran sungai tidak memiliki sertifikat, hayu punya keinginan untuk memindahkan tempat tinggalnya kepada tempat tinggal yang lebih legal dan bersertifikat, entah itu melalui jalur usaha atau bekerja, punya niat ke sana gitu, punya kesadaran akan ini tanah belum disertifikat, belum diakte jual beli, belum dilegalisir oleh kita gitu, maka harus punya niat untuk melegalkan tempat tinggal yang akan mamang-mamang tinggali. Karena sungai itu idealnya
adalah tempat aliran yang tidak memiliki bangunan-bangunan. Maka dari itu mamang-mamang sekalian, untuk menjaga banjir agar tidak banjir, pertama dari bantarannya harus dirapikan dulu ya. Yang kedua itu adalah di atasnya atau di aliran, bukan aliran, di sumber airnya, di mata airnya. Sambil nyantai aja ya. Di mata airnya itu harus bersih juga. Tidak ada industrial pabrik, tidak ada pemukiman-pemukiman, karena mata air atau aliran air juga, mata airnya itu bisa berpotensi menimbulkan banjir. Dan juga di daerah-daerah resapan, di daerah gunung-gunung harus banyak, sekarang banyak yang ditambang-tambang ya, dan itu penambangan itu juga bisa berpotensi banjir ya memang. Maka dari itu, apabila mamang-mamang sekalian mau usaha tambang atau usaha peternakan, harus benar-benar melakukan perizinan dan perlegalan, karena pemerintah pun akan menyarankan untuk membangun pabrik atau membangun peternakan di tempat-tempat yang seharusnya di situ dibangun pabrik dan peternakan. Karena kalau di mata air nanti, mata air itu akan mengganggu penghidupan warga. Nah, oleh sebab itu, maka Mamang Thomas di sini kepada yang akan membuat tambang dan akan membuat peternakan harus melakukan konsultasi dengan pemerintah setempat sambil makan biar segar. Dan juga untuk gunung-gunung ya yang ada pohon-pohonnya, bisa kalau ingin menjalankan tempat wisata, jangan sampai untuk menebang pohon-pohon itu ya mamang-mamang. Karena apa? Karena pepohonan itu bisa jadi sumber wisata ya mamang-mamang. Kalau kita lihat ya, orang-orang dari perkotaan itu cenderung ke gunung-gunung gitu untuk liburannya ya, untuk ke pantai-pantai. Maka dari itu, apabila tempat liburan diadakan di hutan dan membabat pohon-pohon yang ada di sana, itu pohon-pohon itu tidak, air-air dari langit itu tidak turun langsung ke bumi ya, maksudnya bukan tidak terasa, tidak terserap langsung ke dalam tanah, karena si pohon-pohonnya itu sudah berubah menjadi aspal. Maka aliran sungai pun deras ke bawah ya. Udah mah di gunungnya banyak bangunan-bangunan, ditambah aliran sungainya juga di samping-sampingnya banyak bangunan-bangunan liar. Maka dari itu, Mamang Thomas di sini kepada mamang-mamang sekalian yang ingin usaha ya, harus usaha wisata, usaha ternak, usaha pabrik atau usaha apapun, jangan sampai melakukan perusakan terhadap lingkungan. Dan itu saja solusi dari Mamang Thomas kepada mamang-mamang sekalian agar terhindar dari banjir. Intinya adalah untuk kita bersama-sama dengan alam, jangan sampai merusak alam untuk kepentingan pribadi, dan jangan sampai dengan pengerusakan alam itu akan terjadi bencana-bencana seperti banjir, longsor, dan lain-lain. Karena siapa? Karena kita sendiri yang merusak alam demi kepentingan pribadi kita.
Maka dari itu, Mamang Topas menyarankan kepada mamang-mamang sekalian yang ingin melakukan usaha harus peduli terhadap lingkungan agar masyarakat yang lain tidak merasakan dampak negatif dari usaha yang mamang-mamang kerjakan. Oke, segitu saja Mamang Thomas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.